Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin. Walhamdulillahilladzi jalan tariqana sabilan wa qamal ma'rifati burhan wa dihan wa dalilan. Wa rasulillahina Muhammad ibni Mu'amlian wa rasulan sallallahu alaihi wasallam bukratan wa asilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hananul manan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi ba'asal bil bainat mu'ajidan bi mu'jizatil Qur'an wa darasil adyan wa la ali wa sahbi madamatil ayam wa suhur wa duhur al-mamaril ajman. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi hadhihi al-lailal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula linuri min ayatina innahu samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan bi izatil wahhab bi kalimatil musabbibil asbab fi daril kitab bi sadril ahba wa kamarida wa dadil ab wa ali jadu wa marida wa awab ma fi taibabil hijab fil qulubil janabi sallallahu bi garisab wa ala ali wa sallam. Wallahu ta'ala fasalu hadal amal khalisan ayakuna hadal khalisan wajal karim wajal ashabi wajal naif ya asal qad bil ijabati jaddir wala haula wala quwata illa billahil alil adim wasbiyallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di tempat halaqah ilmu, dibacakan dzikir, dibacakan salawat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dicurahkan rahmat yang deras kepada kita semuanya, dikabulkan hajatnya, hajatan selamatan fi dunya wa dunya akhirah, dijauhkan dari bala wal musibah wal wabah wa fitnah sulamihan, dan diakhirkan bi husnil khatimah. Salawat dan salam kita tunjukkan baginda kita Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga dan para duriat-duriatnya dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita sedikit menerangkan tentang amal pendahulu yang soleh dari Bani Alawi dan kebiasaan mereka yang baik. Kebaikan seluruhnya dalam mengikuti para pendahulu, yang mana Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, kebaikan terdapat dalam mengikuti para pendahulu, maksudnya para ulama salafun sholihin yang soleh dan memegang teguh apa yang mereka anjurkan pada kebiasaan, baik ibadah, kitab yang dibaca, akhlaknya yang dilakukan dan ditinggalkan. Semua itu telah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, karangan-karangan mereka yang ditulis dengan tujuan untuk mengamalkan. Dari kitab fikih atau lain-lainnya, mereka yang mengikuti para pendahulu yang soleh tak akan salah dan lelah, capek karena saleh. Beliau radhiyallahu anhu berkata, tujuan terpenting dalam pencatatan amal para pendahulu yang soleh dan mendokumentasikan, didokumentasi, dokumentasi ini. Akhlak terpuji serta amal soleh yang ada pada mereka adalah agar diikuti oleh yang hidup sesudahnya. Gitu. Jadi ziarah seperti ziarah di makam-makam wali salafun sholihin, banyak orang nggak ngerti makamnya ini, makamnya Habib ini, Habib ini, Habib ini. Kalau nggak diajarkan, didokumentasi, itu mungkin yang generasi baru nggak ada yang tahu. Gitu. Oh, pakai imam aja bagi orang awam itu keturunan Sunan. Gitu. Aneh karena tidak mengetahui.
Akhlak terpuji serta amal soleh yang ada pada mereka adalah agar diikuti oleh yang hidup sesudahnya, bukan karena tujuan mengumpulkan karomah-karomah mereka atau yang sejenis dengan itu. Sedangkan keadaan para pendahulu yang soleh layaknya cahaya. Gitu. Semoga kita mengikuti beliau. Kebiasaan hidup dan ibadah mereka, karena semua yang dilakukan bersumber dari niat yang baik dan tujuan yang mulia. Alif Ahmad bin Hasan Al-Attas juga berkata, kita memiliki 3 timbangan. Timbangan untuk ilmu yang sifatnya tidak terikat. Timbangan untuk ilmu yang sifatnya terikat. Dan timbangan amal ilmu yang sifatnya tidak terikat. Kita jadikan di dalam dada kita. Ilmu yang sifatnya terikat, maka kita harus mengikat diri kita dengannya, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sedangkan dalam beramal kita mengikuti yang dilakukan oleh para pendahulu dari kaum Alawi. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina husna bi hurmatin wa amina fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Junjungan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad, yang dibagi sekarang ini bagi orang yang nggak tahu bisa diamalkan, berkata, kebiasaan hidup para pendahulu yang soleh lebih baik daripada kebiasaan hidup kita, bahkan daripada perbuatan sunnah kita. Maka para pendahulu kita, yakni Bani Alawi, telah membangun untuk kita dalam segala hal, dan kita tidak kebanyakan tidak mengikuti kecuali mereka. Gitu. Nah, di akhir zaman. Mengikuti sunnah adalah rahasia amal para pendahulu yang soleh. Junjungan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an berkata, dengan mengikuti para pendahulu, dalam waktu singkat seseorang akan naik menuju kedudukan orang-orang yang sempurna. Dalam waktu yang singkat. Mengikuti orang salaf, mulai dari amal, dzikirnya, akhlaknya, gitu. Dan kalangan mereka yang memiliki kedudukan tinggi, nggak sembarangan gitu. Jadi nggak boleh melupakan orang salaf dulu. Baik, apalagi udah meninggal, makanya kita harus ziarah. Gitu. Bukan sekedar hadroh. Karena jalan hidup mereka di atas hambaran mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam gerak dan diam mereka tidak memiliki niat kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini bedanya. Beliau radhiyallahu an berkata, setiap amal para pendahulu kita kaum Alawi ku dapati dalilnya dari sunnah Nabi, maka kebiasaan hidup mereka tergolong ibadah di sisi kita. Jika aku mendengar riwayat tentang satu amal mereka dan tidak ada dalilnya, aku tidak segera mengingkarinya. Gak langsung seudon mengingkari. Kalau nggak ada dalilnya, itu ngomong apa? Gitu. Nggak diingkari langsung, dia diam. Tetapi aku mengkajinya dengan kitab-kitab sunnah hingga aku berhasil mendapatkan dalilnya. Gitu. Kata-kata hikmah dilihat. Aku pernah keheranan atas amal mereka dalam hal pertemuan suami istri pada malam perkawinan yang terjadi di rumah keluarga istri. Hingga ku dapati permasalahan ini dalam kitab-kitab hadis bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Aisyah radhiyallahu an bermalam di rumah ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq
sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau radhiyallahu anhu berkata, para pendahulu kita yang soleh tidak menetapkan adat kebiasaan kecuali dengan punya niat yang soleh. Maka adat mereka menjadi ibadat karena keberkahan niat mereka. Aku tak melihat amal perbuatan mereka dan dari kebiasaan hidup mereka kecuali memiliki dasar yang bersandar pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak memiliki sunnah pasti akan menjadi sempit akhlak, ilmu, dan pengetahuan. Saya Maliki mengatakan, orang yang sedikit ilmu itu suka banyak menentang karena sedikit ilmunya. Ya, moga-moga kita ditambah ilmu yang manfaat dan amal makbulah. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, para pendahulu yang soleh mengikat amal perbuatan terdapat dalam madhab-madhab dengan amal Nabi Muhammad SAW. Maka jika mereka mendapati dua pendapat dalam suatu masalah, mereka menerima keduanya dan mengamalkan pendapat yang ditetapkan oleh perbuatan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara adat kebiasaan mereka mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anak kecil, khususnya ibu-ibu, anak ibu itu madrasah. Junjungan Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui mereka, berkata, ini mengajarkan kepada cara mendidik anak. Sesungguhnya termasuk kebiasaan para pendahulu yang soleh adalah membawa anak-anak mereka yang masih kecil ke tempat orang-orang yang memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih kecil diajak, jangan diajak di mall terus aja. Ketemu orang salaf tidak pernah, orang ulama besar tidak pernah. Gitu. Agar mereka memberi berkah dan mendoakan anak-anak itu. Dan mereka menghitung perbuatan itu sebagai menimba sesuatu dari orang-orang besar itu, yaitu menimba barokah, berkah. Walaupun kedudukannya di bawah kedudukan mengambil berkah secara sempurna, akan tapi jika orang-orang besar itu tergolong orang-orang yang masyhur itu orang terkenal, Aib Zain bin Semit, Aib Umar bin Hafid, atau anak kecil itu nantinya menjadi orang besar yang masyhur. Gitu, ketemu orang-orang masyhur, terkenal, kewaliannya, alimnya, diajak. Ini ziarah ulama aja nggak pernah, ya apa? Gitu. Maka dalam itu terdapat keistimewaan tersendiri. Cepat naiknya berkat para ulia-ulia salafus solihin. Gitu. Di dalam ucapan Nuruddin Al-Haib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, semoga Allah memberi manfaat dengannya, adalah dulu para pendahulu yang soleh, semoga Allah meridhoi mereka, mengajarkan kepada anak-anak mereka, pertama adalah mengucapkan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi robba wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Diajarkan pada anak-anak kita, baca ini dulu. Raditu billahi robba wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho sebagai Allah Tuhanku,
Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Dan ini termasuk pertama yang diwajibkan bagi seorang manusia seperti yang disebutkan oleh penulis kitab Bad. Awalu wajib ala insan ma'rifatu ilahi biistkon. Pertama yang wajib atas manusia mengenal Allah dengan keyakinan. Gitu. Baca raditu billahi robba wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Makanya orang kalau masuk Islam pertama diajak syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Diajak raditu billahi robba wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, semoga Allah memberi keberkahan melaluinya, berkata, para pendahulu yang soleh mendoakan anak-anak kecil mereka, semoga Allah memberkaimu hingga mereka mencapai usia akil balik. Beliau radhiyallahu berkata, dulu para pendahulu yang soleh mengajarkan kepada anak-anak mereka beramal sebelum mengajarkan ilmu. Diajari amal dulu. Anak-anak kecil ini yang belum akil balik. Kok adro-adro ini akil balik belum akil diajari adro gepuk gak ada fadilahnya Mas ya. Melaman tar tahu. Jika mereka telah belajar beramal, barulah mengajarkan kepada mereka ilmu. Lalu berkata kepada anak-anak itu, ini adalah perbuatan yang benar, maka kerjakan secara terus menerus. Dan ini perbuatan tidak benar, maka jauhilah. Ada yang salah, oh ini enggak, ini salah. Jauhilah. Yang benar, dikir ini, baca sholat ini benar. Terus no. Al-Imam Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, semoga Allah juga memberi manfaat melaluinya, berkata, para pendahulu kita semoga Allah meridhai mereka saling membantu dan perhatikan pendidikan anak-anak mereka sebelum mengajarkan ilmu kepada mereka. Semua itu agar menanamkan amal kepada mereka lalu baru memberikan ilmu. Hingga perbuatan baik dan amal taat menjadi kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan dulu. Diajak duduk di majelis, sholat, dzikir, diajari. Masih kecil lagi balik. Karena itulah dulu mereka membangunkan anak-anak mereka yang masih kecil di akhir malam agar terbiasa bangun malam, tahajud. Bayangkan masih kecil kok gitu. Diajarkan. Nah kalau gede, Masya Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, dulu para pendahulu kita semoga Allah meridai mereka selalu mendahulukan orang yang tertua dalam beberapa hal. Dalam berjalan dituluk dengan orang tua, dalam majelis menutup doa dengan membaca Al-Fatihah, dan yang semacam itu bukan pada hal menjadi imam di sholat dan pengajaran ilmu. Dalam hal ini memiliki keahlian, walaupun terkecil umurnya lebih mereka dahulukan. Beliau semoga Allah memberi manfaat melaluinya, berkata, termasuk kebiasaan para pendahulu kami, semoga Allah meridai mereka semua, membiarkan muadzin dan orang yang beriqamah sholat yang membaca Al-Fatihah sebagai penutup doa. Orang adzan ini. Dan aku bertanya kepada saudaraku Alwi bin Thahir Al-Haddad tentang hima kebiasaan itu, maka beliau menjawab, ketika muadzin dan orang beriqamat sholat, itulah yang menyeru manusia untuk melakukan sholat dengan ucapan mereka, hayya 'alas sholah. Nah, dia mengucapkan dulu, marilah mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Maka sudah sepantasnya jika dia mengizinkan bagi mereka orang yang menjawab panggilannya untuk kembali pulang darinya dengan Al-Fatihah. Seneng adan. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an,
semoga Allah memberi manfaat kepada kita melaluinya, berkata, sesungguhnya termasuk kaidah para pendahulu yang soleh adalah tidak mendahulukan anak muda atas orang tua kecuali dalam 3 hal: dalam imam sholat jika dia memiliki keahlian, dalam pengajaran ilmu, dan dalam fatwa, kecuali ini. Beliau radhiyallahu anhu berkata, dulu para pendahulu yang soleh seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos dan Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos, mereka melakukan sholat di belakang murid mereka dan terkadang mengajukan murid mereka sebagai imam di sholat. Mereka juga memperhatikan gerak-gerak muridnya dalam sholat. Jika terdapat kesalahan, mereka meluruskan. Kadang-kadang gurunya di belakang jadi makmum untuk melihat kesalahan gerak-gerik mungkin ada yang salah, agar untuk meluruskan sholatnya yang keliru. Ada kebiasaan para pendahulu yang soleh dalam masalah sosial. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Atas radhiyallahu anhu, semoga juga Allah memberikan manfaat kita melaluinya, berkata, sesungguhnya termasuk kebiasaan leluhur para pendahulu kami menjadikan tempat dan gudang penyimpanan khusus bagi diri mereka, agar mereka dapat menyimpan harta yang mereka tunjukkan untuk nafkah. Tidak ada seseorang pun yang membuka atau menyaksikan apa yang ada di dalamnya, agar keadaan tertutupi. Terkadang di tempat itu tidak terdapat apa-apa dan mereka tidak melepaskan kunci dari tangan mereka. Di bawah semua itu terdapat rahasia dan hikmah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan para pendahulu yang soleh adalah mereka mempergunakan 1/3 harta untuk bercocok tanam, gitu. 1/3 untuk bercocok tanam, 1/3 untuk bersedekah, dan 1/3 untuk sesuatu yang mereka makan. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan para pendahulu soleh yang kaya adalah tidak mencegah perkawinan anak wanita mereka dengan orang-orang yang fakir dari kalangan mereka, seperti Al-Habib Muhsin bin Husain bin Umar Al-Atos dan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mughdar. Karena keilmuan, dilihat ilmunya. Kemudian mereka menafkahi anak-anak perempuan mereka dan suami-suaminya. Beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan manfaat melaluinya, berkata, termasuk kebiasaan para pendahulu soleh adalah tidak memberi hukuman derah kepada seorang sarib keturunan Nabi Muhammad SAW jika berbuat sesuatu yang mewajibkannya untuk diderah. Mereka juga tidak memukul istri jika berbuat sesuatu yang mewajibkan mereka untuk dipukul. Mereka juga tidak menjalankan pembatalan nikah jika mendapati sesuatu yang membolehkan untuk melakukan hal itu. Jika hal itu ditetapkan di dalam syariat, maka mereka mengakui tetapi tidak mengamalkan, melaksanakan itu. Gitu. Diperbolehkan, tapi niatnya apa kamu? Seperti ini loh. Niatnya apa? Harus tahu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, dulu para pendahulu yang soleh menertibkan waktu mereka. Mereka menetapkan waktu untuk berzikir, menyebut Allah di gunung dan tempat yang sunyi. Waktu untuk mencari nafkah yang halal dan berusaha di belakang hal-hal yang menolong mereka di akhirat kelak. Waktu untuk menyenangkan keluarga ada sendiri dan selainnya. Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus, semoga Allah memberi manfaat melaluinya, berkata, dulu para leluhur kami sangat mengagumkan acara khataman Quran. Gitu. Mereka membuat jamuan untuk penduduk setempat dalam acara itu, seperti jamuan perkawinan. Gitu. Mereka menyediakan nasi haris
khusus sepertiga untuk sedekah. Haris itu apa? Daging yang dilembutkan. Dan daging ya orang dulu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dalika wa man yu'addim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan siar-siar kebesaran Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Maka dengan itulah kita mengadakan seperti Bapak Bondi ini mengajarkan seperti ini. Ini tanda-tanda ketakwaan sama Allah Ta'ala. Gitu. Kuntilanak, setan, pocong gak ada. Kenapa? Orang kalau gak ada pengajian di rumahnya, bacakan Quran, itu ketoro rumahnya tidak pernah yang diadakan pengajian bacaan khataman Quran, maka yang datang kuntilanak, yang sekarang yang datang ahlan wasalan bin nabi, ahlan wasalan bin nabi, ahlan wasalan bin nabi, khairil ana bil arabi, khairil ana bil arabi, ahlan wasalan bin nabi, ahlan wasalan bin nabi, ahlan wasalan bin nabi, khairil ana bil arabi, khairil ana bil arabi, bimahitol arabi tasbih man wasfuhu min kutubi kanatuhu fil kutubi man wasfuhu fil kutubi. Tohal arabi talusufu futarabi fanhad bihi ya mutribi doman tafut bil arabi, doman tafut bil arabi. Ahla wa salam bin nabi, ahla wa salam bin nabi, khairil ana bil arabi, khairil ana bil arabi. Ya alawudi aksiru min dikrihi wa absiru bikulli khairi basiru kulla muhibbin lin nabi, kulla muhibbin lin nabi. Ahla wa sahlan bin nabi, ahla wa sahlan bin nabi, ahla wa sahlan bin nabi, khairil ana bil arabi, khairil ana bil arabi. Malam yajur hadan nabi min masrikin au maghribin, tiban lahu min mutnibin mu'aradun lil ghadabi, mu'aradun lil ghadabi. Sawata. Ya Rabbi ikraman liman da'altahu
مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه. Dengan sedikit ini karena mengundang katanya rumahnya sekarang insya Allah dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Rumah yang angker apapun tidak ada gitu. Jadi dengan sedikit ini semoga sabil hajat, qabul niat, qabul hajat, selamatan fitnah wa dunia akhirat, jauhkan bala musibah fitnah hasud dan semua yang hadir, dan kita semuanya juga dikabulkan hajat semuanya dan diakhirkan kita semua bi husnil khatimah. Maka ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ali baiti wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Walamma nadama bi maulidi sirrul wujud sayyidina mas'udan ja mutafarrida. Ras'ali maula qaiman da'iman aba ya jalali muntal mubtada. Nadauka ya gausu bismi wa bijaikun imamal anbiya illana mu'innan munjida wala dohara min ajabi hikmati fal kulu adomal jajila bijamil mawada wa bimanu amya gonu jutlan fadlan amali amilin bijudi min kamu jawida man qara nafsala khidmatika wa zakarina hubbat dunya fiha wa taqayyada wal jara imitub alaina min dunubina waghfir lana likulli dhanbin wa ta'ammada wa dan bi afiatin fi arwana wajdasin wajud bidatin min adradin bakarim awada wa yakwi bi ala taluki ruh wa qalbu wa daru bi yasul abi bi ala ma'rif asada wa tarda bi ana ya man al bainal kafi wan nun gaisan mugisan likaril bayati jayyida wa asrafi da inda ila Allah basira afdalin abdit itada bi umatun sun aurada wa kada salaka tariqata wadal mu'minin jam'an wa bil kamali qaribi tada wandur ila nuri bi inayatik wansur bi nawir ababa wa mahada waghfir lana wali walidina wa auladina wa ikwanina wa ikwatina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa qalatina wa masayigina wa jawajina wa ababina wa aliwudina wa udi abaina wa daluki alina wa sabit wa keyakinan awsana biduan masalah ilaina manu adiruhu goda wa nafuju min khairi yamlona bisafa'ah ridhoka bil janatin naimak ada irham abdaka dal khadil adim wa jalna minal marjukin fi daril karamati khulida ya munafaqa alal khairi khirasil jiwara bitaibatin radina bikadaika mujarrada wali walidaygfir warham kada duria wasturna bisirkal jamili mu'abada wa nasaluka ma salaka minun nabiyuka Muhammad min ibadi walikarin antal musta'an ilai mumajjida wal mujari hadal khair askuri minal barakat wajalu fil ilmil qabuli mumahada wajib du'ana bihaqil qa'im minal yakin wal iman wa bil husnal kitam fi hadrati wadati tulifu mu'aida wa taqabbal minna jami'a ma da'unahu bi alil kamali min ibadika sholin abada wa sallallahu ala al-maulana alfa salatin wa alfa salamin ala diwani saadati qatada wal ali washabi wa duriyati tayyibin hajidan manian wasinan kan amlada Allahumma atina fiman hadait wa afina fiman afait wa taulana fiman tawait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika sarma qadait fa innaka taqla yuqdu alai fa inna lillahi man walid la jumna tabarakta rabbana wa ta'ala fa kalam lama qadait nastakuna tubilik nastakuna bilaik Amasif dafana gola wal bala wal waba wa ta'ala marad wal fitar wa mihan wa dan ka faqra wal wasal munkar wa bahya min darul bil qasab dal muslim al amal qura amatal wa sallallahu alaihi qadir amasli wal muslim wa li baina qulubihim waslita baina wa sallallahu salam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillah nabi wa alaihi bismil al-fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna lalada asrafna fatub alaina taubah tasili kulli hauba wastur lana aurati wa amini ra'at waghfir li wa rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairi khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suba
wal muslimina ajma amina rabbisma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nada bi kulli sul salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tasisubi walhamdulillah fil bad'i wa tanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.